Kita langsung ke Pak Irfan dari Lembaga Sensor Film. Kabarnya juga sudah melihat bagaimana konten film tersebut, Pak Irfan ya. Saat ini sudah masuk di tahapan apa untuk di LSF? Ya, film ini sudah masuk tahap peninjauan sebetulnya. Jadi di kami ada mekanisme ya karena sekarang kan alamnya demokratis, boleh saja berdialog ya dengan lembaga sensor film. Kita tidak dalam kapasitas untuk mengurangi kebebasan berekspresi atau memotong dengan semena-mena, udah enggak. Zamannya kan sudah berubah ya, apalagi sekarang teknologi digital. Tidak lagi mungkin dipotong seperti pita seluloid kemudian dikembalikan. Yang punya film ngomel-ngomel kan gitu. Sekarang enggak. Datang, duduk, ayo kita bicara. Mana yang kira-kira akan menjadi ganjalan? Mana yang kira-kira berpotensi melanggar kan dalam regulasi kan seperti itu, atau ada hal-hal sensitif yang nanti di masyarakat kemungkinan akan menimbulkan katakanlah protes dan seterusnya. Nah, ini yang sekarang sudah kami lakukan. Jadi dengan produser film ini kami sudah memberikan catatan-catatan bahwa film Anda ini begini, ini, itu ya, termasuk diantaranya misalnya belum secara utuh film itu diberikan kepada kami. Artinya misalnya masih ada tulisan untuk diperbaiki CGI ya, teman-teman dari IKJ tahu ya, misalnya ada catatannya, misalnya waktu ada adegan menusuk tangan itu, di situ disebutkan, nanti di situ ada darah, di situ ada pisau dan seterusnya. Berarti film ini secara sinematografi memang belum utuh. Nah, salah satunya seperti itu. Maka kami berasumsi, oke, Anda perbaiki dulu karena kami tidak bisa menilai misalnya salah satu aspek yang disebut sebagai kekerasan atau berlebihan, kekerasan berlebihan itu karena memang tidak tergambar secara utuh ya. Nah, ini salah satu catatannya di samping catatan yang lain. Soal adegan sholat, Pak? Iya, ada adegan sholat ya. Memang kita melihat bahwa adegan-adegan sholat yang di dalam film itu, ini spoiler jatuhnya ya atau gimana ya? Catatan. Sebagai pengetahuan Pak untuk pemirsa. Ya oke. Jadi adegan sholat di dalam film itu ada 4. Memang nontonnya utuh? Ya. Utuh satu film? Iya. Oh ya silakan. Jadi ada 4 adegan sholat itu kami sudah memeriksa. Di LSF itu ada perwakilan dari Kementerian Agama. Ada unsur Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ya, jadi cukup lengkap lah. Artinya pemahaman kalau tadi dari sisi religi cukup. Nah, kami menilai dari sisi bagaimana melakukan gerakan-gerakan sholat itu tidak ada yang katakanlah berpotensi melanggar. Menghadap kiblat iya, lafal, ucapan, doa ataupun surah yang dibacakan juga betul. Ya, artinya tidak ada unsur katakanlah memperolok, melenceng dan seterusnya. Dan memang pada saat sholat itu kemudian dia diganggu oleh yang nama jin tadi, itu kan digambarkan secara visual oleh pembuat film lah. Nah, di wilayah itu kan kami tidak bisa masuk. Artinya kreativitas para pembuat film, bagaimana mereka menggambarkan itu sepanjang dia tidak katakanlah tadi dalam bentuk menggambarkan sholat yang dibuat main-main atau itu saya kira masih bisa diterima. Dan di ujung cerita ini kan sebetulnya ingin menggambarkan bahwa ada orang yang berjuang untuk membebaskan kampung itu dari katakanlah kesesatan. Ya, di kampung itu kan tidak pernah ada azan, tidak pernah ada suara azan. Kemudian tidak ada orang yang sholat. Dan semua orang itu menyembah artinya kepada dukun tadi ya, orang yang sesat itu tadi. Dan kemudian itu ingin dibebaskan oleh 3 orang anak muda yang datang ke kampung itu, termasuk anaknya sang dukun. Nah, ini saya kira tidak akan lebih panjang lagi diceritakan. Banyak, Pak Irfan. Banyak. Bang Ilham, silakan untuk menanggapi. Iya Pak Irfan, gini saya tadi pagi bicara dengan Agung Saputra. Dia mengaku kepada saya filmnya belum selesai, masih proses post-pro. Berapa lama selesainya? 3 bulan. Makanya saya aneh, apakah Anda ikut tim produksinya atau Anda menerima film itu sebagai anggota sensor film? Biasanya kan dikasih offline-nya dulu Pak.
Enggak, menurut dia belum karena begini. Ini keterangan ya, saya keterangannya diadu aja nanti. Dia anggap belum selesai, sehingga belum menyerahkan kepada sensor kecuali trailer dan poster. Oke, dia post pro prosesnya masih 3 bulan. Saya cari karena ya diminta Andro, saya mesti punya data lengkap dong. Saya cek di PPFI, dia bukan anggota PPFI. Dan dia mengaku bahwa yang bersangkutan memang Leo Pictures ini belum terdaftar di semua organisasi produser film. Dia belum masuk tuh. Dia baru membuat 2 film dengan nama brand baru ini, dengan badan hukum baru ini. Yang pertama unsur ketiga itu horor juga dan dia untung besar. Tapi sudah diserahkan ke LSF untuk Bukan, ditinjau. yang kedua ini belum menurut dia, nanti dikonfirmasi lagi. Bahkan di dalam daftar yang dipantau oleh PPFI, saya ini ketua Dewan Pengawas PPFI, ya Persatuan Produser Film Indonesia, itu baru tanggal 6 Juni dia usulkan untuk dimintain jadwal untuk di bioskop. Jadi masih memang 3 bulan, masih 3 bulan. Nah, itu keterangannya. Makanya saya pertanyakan apakah Bapak baca sinopsis, nonton trailer, atau menonton full. Karena secara resmi dia belum menyerahkan Nonton full Bang, tadi udah dijawab Bang. Bang Irfan. Ya, makanya tadi saya sampaikan di depan itu ada mekanisme peninjauan tadi. Ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman yang membuat film itu ingin mengetahui sejauh mana misalnya film ini akan berpotensi misalnya ada masalah lah, kira-kira begitu. Dan berapa kira-kira usia yang akan cocok untuk film ini. Dan kami memang menonton Pak di studio itu film itu. Dan yang namanya peninjauan ini memang tidak harus mengeluarkan surat tanda lulus sensor. Karena setelah kami kembalikan, terserah pada para pembuat film ini, apakah mau dibuat seperti apa, dikreasikan seperti apa, diselesaikan secara utuh, baru kemudian masuk lagi ke LSF, masuk lagi sebagai sebuah film yang utuh yang disensorkan. Nah itu jadi berbeda. Itu belum, makanya kami tunggu. Kami sebetulnya posisinya menunggu, tidak juga mana filmmu sini, enggak begitu juga, terserah. Kalau kamu belum selesai ya silakan. Dan saya juga cek jadwal bioskop Pak. Saya cek bioskop, apakah sudah ada film ini terdaftar dalam 1 bulan ke depan? Tidak ada. Jadi tidak ada keharusan memang untuk segera istilahnya deadline gitu ya, segera harus ditayangkan gitu juga. Enggak ya, kayaknya enggak ada ya. Jadi dari pihak bioskop seperti itu. Nah ini saya tidak masuk ke wilayah tadi Pak ya, mohon maaf. Jadi misalnya apakah dia produser tergabung dalam kelompok asosiasi dan seterusnya, mungkin ada kegiatan di luar yang mungkin berbeda, itu sepanjang secara administrasi dia memenuhi syarat, kita akan melayani sebaik mungkin, kira-kira begitu. Oke. Oh, oke. Bapak-bapak kita boleh ke Mas Garin. Mas Garin, kalau sudah ramai seperti ini Mas di publik, apakah harusnya sebagai pembuat film ini merevisi kontennya, mengubah posternya seperti tadi saran Pak Kiai? Pak Kiai, poster dan judulnya kalau bisa tidak digunakan. Jangan gunakan judul kiblat, Mas Garin. Ya, menurut saya tadi saya sudah katakan ya bahwa pada era media sosial, media baru ini sebetulnya yang diperlukan adalah apa yang disebut kemampuan self sensor. Yang kedua adalah tentang bagaimana proses prosedur sensor dan melibatkan suatu diskusi sangat bagus sehingga menjadi kebebasan dari para pembuat untuk akan merubah atau tidak, karena itu bersifat demokratisasi. Dan yang ketiga yang lebih penting lagi tentang heboh dan tidak heboh, justru kita sedang akan menuju masyarakat yang diet teknologi, diet kepo, diet viral. Kita menuju pada masyarakat yang harus mentransformasi social engineering masyarakat yang berkualitas. Oleh karena kehebohan tidak akan mempengaruhi sebetulnya sebuah cara pandang terhadap film, viral dan sebagainya. Karena di Indonesia rata-rata yang viral dan heboh itu pada masalah-masalah yang sering tidak dilakukan pemecahan, diskusi, dan juga apa yang disebut progres yang kualitatif. Saya pernah mengalami 3 kali loh. Opera Jawa dituduh menghina agama Hindu misalkan. Agama Hindu dari Hindu ekstrim. Akhirnya saya diskusi dan saya tolak itu semua. Kemudian Kucumbu juga disensor di berbagai wilayah, termasuk beberapa wali kota. Dan saya tetap menolak dengan tegas karena sudah lolos sensor.
Dan kemudian yang ketiga ternyata terbukti dengan berjalannya waktu semua kehebohan, semua keviralan yang sebetulnya menunjukkan suatu timbulnya masyarakat kepo, masyarakat yang serba gosip itu, ternyata film itu tetap berjalan menjadi film yang didiskusikan, dibicarakan. Maka film tidak semata-mata sebagai media pendidikan yang naratif dan langsung, tapi menjadi media untuk menjadi ruang diskusi pada wilayah-wilayah sensitif. Komentar, kritik, itu wajib ada datangnya. Tetapi pada satu sisi, ruang film sebagai ruang dialog dan ruang apa yang disebut dengan statement personal, itu menjadi penting. Seperti saya ngambil contoh, ada film-film sejarah yang tidak perlu menjadi atau diberi atau meminta pendampingan dari ahli sejarah. Karena apa? Film itu justru akan mengoreksi sejarah. Maka dia memerlukan tim-tim peneliti sendiri. Justru dengan kebebasan yang istilahnya itu dengan profesionalisme yang bebas ini, timbul suatu wilayah demokratisasi. Karena film tidak hanya soal pendidikan, tapi soal mengolah wilayah sensitif untuk menjadi bagian dialog demokratisasi dengan pro kontra yang wajar dan justru menjadi menarik untuk dilihat apakah pro kontra itu menjadi pro kontra kualitas atau sekedar heboh, kepo, dan gosip gitu. Dan kita salahnya sudah meninggalkan wilayah itu sekarang ini ke depannya. Gitu. Maka film mempunyai dunia fiksi sejarah sendiri, dunia tafsir agama sendiri, dunia tafsir kebangsaan sendiri yang bisa menjadi bagian dari ahlinya, bisa menjadi bagian dari filmmaker untuk melakukan statement, pandangan pribadi, dan menafsir atau menggugat misalnya suatu sejarah yang terlalu stereotip dari pemerintah digugat untuk menjadi sejarah yang memang hidup di masyarakat, misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi menurut saya kehebohan itu terlalu wajar di Indonesia. Semua hal-hal yang itu akan menjadi kehebohan, viral juga terlalu wajar. Tapi saatnya lah kita menjadi kehebohan yang berkualitas, kehebohan yang penuh diskusi, dan menjadi self-censor untuk kita bisa menjadi masyarakat yang berkualitas untuk melakukan sensor, memilih mana yang tidak baik, dan memajukan intelektual, keterampilan, dan profesionalisme masyarakat. Ya. Pak Kiai, singkat. Singkat mungkin Pak Kiai. Ya, saya pikir berkenaan dengan film sebagai media bagi kita tidak ada masalah. Bahkan kita membutuhkan film. Beberapa film yang religi, beberapa film yang memberikan edukasi juga banyak. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada ruang diskusi yang terbuka sekarang bisa difasilitasi dalam forum, bisa juga dalam media, kita terlaksana kok. Sebenarnya tidak ada yang di luar prosedur yang kita lakukan atau yang diskusi sekarang berkembang berkenaan dengan film yang terbaru Kiblat ini. Saya pikir semuanya malah lebih mencerdaskan. Tapi harus ganti judul atau enggak nih Pak Kiai jadinya? Kalau saya tidak harus ganti judul, tapi posternya menakutkan kalau judulnya dengan itu nggak ketemu itu. Kalau mau diganti ya silakan ganti posternya atau ganti judulnya kan gitu. Karena itu nggak related gitu loh antara poster dengan judul itu yang nggak ketemu. Saya sudah dari awal bilang saya belum masuk pada diskusi konten. Okay. Kalau umpamanya Pak Irfan saja dari lembaga sensor, kalau menurut Bang Ilham Bintang itu tidak nonton utuh, tapi dia bilang nonton utuh kan gitu. Tapi nggak ada orang yang produser di sini kan nggak ada yang jawab kan. Maka saya tidak masuk satu yang tidak saya ketahui, tapi rasa dari yang kita lihat dan bisa masing-masing subjektivitasnya. Okay. Maka ruang diskusi pun kita buka. Saya sebagai agamawan, maka saya boleh saya di ruang terbuka saya juga menyatakan itu tidak baik, itu tidak related umpamanya antara poster dengan judul gitu. Oke, kenapa Mas Anggi? Benar, berarti promonya berhasil. Oke. Kita tunggu apakah film ini akan berlanjut atau tidak ya. Nanti kita tunggu ke depannya akan seperti Kita apa tunggu ya. bersama ya. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ustadz Erik Yusuf, Assalamualaikum Ustadz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sobi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat pada para calon penghuni surga semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sempit sekali, tapi kita coba speed up. Pertama ya, kita itu kalau bicara tentang seni, ekspresi, ada tentu bukan hanya bebas sebebas-bebasnya, tetapi juga ada aturannya. Pertama adalah etis, estetis. Jadi apakah di daerah tertentu, di masyarakat tertentu ini masuk etikanya dan tentu estetikanya.
Tetapi ketika dia mengambil sebuah karya yang menyerempet kepada agama, tentu juga ada aturan syar'inya, ada aturan-aturan yang terikat dalam permasalahan agamanya. Nah, saya melihat bahwa kita adil lah. Adil itu kan istilahnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Kalau horor ya, kita lihat masa kejayaan horor Indonesia itu kan tahun 81 sampai 91 ya, ketika pemerannya Susana ya, ketika Bangkit dalam Kubur, Nyai Blorong dan lain-lain. Saya sempat bicara sama beberapa kawan-kawan produser bahwa kalau seandainya film horor itu judulnya Pocong Ngesot ya, kuntilanak berdarah dan lain-lain, kita tidak masalah karena memang itulah judul-judul yang ditempatkan adalah horor. Dan horor juga genrenya kan beberapa, ada horor yang psycho ya, pembunuhan, ada horor yang kemudian monster, ada horor yang mistis memang gitu. Nah, tetapi ketika horor ini menggunakan istilah-istilah agama, ini yang kita sebetulnya resah. Saya di Lembaga Seni Budaya ya dan Peradaban Islam, saya wakil ketua nih, MUI Pusat nih sama Kiai Holil ditunjuk nih. Jadi intinya kalau kita lihat, kita sudah resah sejak lama ketika ada film yang berjudul Wakaf, ada film yang berjudul kemudian Makmum, ada berjudul Waktu Maghrib dan lain-lain yang membuat ini ada permasalahan yang kita harus lihat apakah ini menyinggung atau kemudian ini bisa merendahkan atau bisa. Dan inilah yang harus kemudian kita telaah. Karenanya tentu di film horor kayak Bangkit dalam Kubur atau Dukun Santet pun ada itu sesi di mana sin-sin yang mengajak atau dakwahnya pasti ada gitu. Tapi kan secara keseluruhan kita harus melihat ini apakah tepat, apalagi ketika banyak aduan masyarakat dan kita juga sedang mengkaji ini sebetulnya gitu ya. Di sosmed di mana-mana banyak sekali yang namanya aduan-aduan yang menyebabkan bahwa ayo dong kita bicara dong, apalagi produser-produser dakwah film dakwah juga keberatan dan saya juga sudah memproduksi film sekitar 5 sampai 6 film gitu. Dan jadi intinya kalau film dakwah saja harus dilihat syar'inya seperti apa, apalagi film di luar dakwah yang kemudian kalau kita lihat mengambil istilah-istilah atau diksi-diksi agama. Dan inilah yang harus diluruskan ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada bapak-bapak semuanya bagaimana kita nanti duduk bersama dengan LSF, dengan MUI, dengan Kemenak dan lain-lain untuk membicarakan dan juga seniman-seniman yang kita libatkan agar supaya terjadi yang namanya sensor mandiri. Jadi kita tahulah etikanya seperti apa, estetikanya seperti apa dan kemudian syariatnya seperti apa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Terry Yusuf, Bang Ilham Bintang, Pak Kiai Holil Nafis. Terima kasih banyak. Dan tadi juga sudah bergabung sama kami ada Mas Gari Nugroho, terima kasih banyak. Pak Irfan, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Anggi dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari IKJ dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi informasi dari Pak Kiai katanya filmmaker akan berkunjung ke MUI. Semoga nanti ada jalan tengah ya Pak Kiai ya. Selesaikan. Diselesaikan. Oke. Kita akan tunjuk nanti bagaimana kemudian kelanjutan dari film ini di tengah ramainya masyarakat mengkomentari mengenai film tersebut. Saya Maria Segar. Saya Andrew Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh